satu hal yang menyedihkan dalam keluarga-keluarga Kristiani adalah ketika anak-anak mereka yang beranjak dewasa mulai meninggalkan ketaatan dan kesetiaan rohaninya. Seringkali mereka justru memilih hal-hal yang duniawi dan kesenangan pribadi dibandingkan pertumbuhan imannya. Memang, dalam kehidupan kita saat ini, untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak hal yang lebih menggiurkan untuk dekat dengan kesenangan duniawi dibandingkan dengan hubungan yang erat dengan Tuhan. Apalagi jika para orang tua tidak lagi merasa bertanggung jawab atau bahkan lepas tangan terhadap anak-anak mereka yang dianggap sudah dewasa. Perlu dipahami bahwa sekalipun anak-anak sudah tidak lagi dalam rengkuan tangan setiap hari, tetapi rengkuan batin dalam doa akan mendampingi mereka untuk tumbuh dalam iman. Sangat menarik jika anak-anak Anda juga tetap tumbuh dalam imannya sekalipun telah jauh di luar sana. Saya membayangkan hal ini juga terjadi pada orang tua Howard Arnold Walter. Ketika waktu itu, Walter yang baru berusia 20 tahun pergi ke Jepang untuk menghabiskan 1 tahun mengajar bahasa Inggris di Universitas Waseda. Howard Arnold Walter lahir di New Britain pada tanggal 19 Agustus 1883. Ia mendapat pendidikan di Universitas Princeton dan lulus pada tahun 1905. Setelah itu, ia juga belajar di Harvard Theological Seminary. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Edinburgh, Glasgow, dan Göttingen. Ketika ia mengajar di Jepang itulah, ia mengirimkan sebuah tulisan kepada ibunya, Nyonya Henry S. Walter, berisi 3 bait yang telah dia tulis pada tanggal 1 Januari 1907 dan diberi judul My Creed, yang mengatakan bahwa hal itu mewakili filosofi hidupnya yang ingin dibagikan kepada orang lain. Ibunya sangat terkesan dengan keyakinan putranya, terutama mengingat kenyataan bahwa putranya mempunyai jantung yang lemah. Setelah itu, ibunya mempunyai pemikiran untuk mengirimkan puisi itu ke majalah Harper's Bazaar yang pertama kali diterbitkan pada bulan Mei tahun 1907. Ternyata, selain mengirimkan tulisannya kepada sang ibu, Walter juga membagikan puisinya kepada seorang pengkhotbah awam Metodis bernama Joseph Yeatspeake yang segera mulai membuat sebuah nada untuk kata-kata tersebut. Peake kemudian menceritakan hal ini kepada temannya Grant Colfax Tuller, seorang organis dan penulis lagu ulung yang mencatat dan kemudian menyelaraskan musiknya dalam bentuknya yang sekarang. Setelah 3 bait pertama yang dikirimkan ibunya menjadi nyanyian rohani terkenal, maka nyanyian itu ditambahkan 3 bait kedua. Namun dikatakan bahwa 3 bait kedua itu yang membuat bukan Walter, tetapi dikaitkan dengan S. Ralph Harlow sekitar tahun 1918. Menurut putrinya, Ruth, ayah saya adalah teman Howard Walter, dan setelah kematian Tuan Walter, dia bermimpi di mana Tuan Walter memberitahunya bahwa dia memiliki 3 bait lagi yang ingin dia tambahkan ke himnenya. Setelah kembali ke Amerika Serikat, Walter menikah dengan Margaret B. Darlington dari Brooklyn, New York pada tahun 1910 dan melayani sebagai pendeta di gereja jemaat Asylum Hill di Hartford dari tahun 1910 hingga tahun 1913. Kemudian pada tahun 1913,
Dengan dorongan dari John R. Mott, dia bergabung dengan staf eksekutif YMCA untuk India dan Ceylon, yang sekarang Sri Lanka. Setelah itu, Walter melakukan pekerjaan penginjilan di India, meskipun ada peringatan dari dokter bahwa kehidupan di India tidak akan menguntungkan jantungnya yang lemah. Tetapi ia tetap menjalani panggilannya sampai ke India. Markas besar Walter didirikan di Portman Christian College di Lahore, ibu kota Punjab di India, yang sekarang di Pakistan. Di mana, di sanalah juga ia meninggal pada tanggal 1 November 1918 di usianya yang baru menginjak 35 tahun, karena pada waktu itu terjadi epidemi influenza yang hebat. Pendeta Walter bisa saja meninggalkan India dan melayani di tempat lain. Namun, dia tetap setia pada panggilannya dari Tuhan dan membuktikan dirinya dapat diandalkan oleh Sang Guru sejati itu. Ia rela mengorbankan nyawanya demi mewartakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus.